Selamat datang dalam perjalanan luar biasa mengelilingi planet kita yang menakjubkan. Bumi, rumah kita bersama, menyimpan beragam kehidupan yang tersebar di setiap sudutnya. Dari hutan hujan tropis yang lebat hingga gurun yang tandus. Dari puncak pegunungan yang dingin hingga dasar lautan yang gelap. Saya Rahma akan mengajak anda menjelajahi keragaman hayati yang menakjubkan ini dan mengungkap rahasia di balik persebaran flora dan fauna di dunia. Bagaimana makhluk hidup bisa begitu beragam? Mengapa tanaman dan hewan tertentu hanya ditemukan di wilayah tertentu? Mari kita temukan jawabannya bersama. Pernahkah anda bertanya-tanya mengapa kanguru hanya ditemukan di Australia? Atau mengapa panda hanya hidup di Tiongkok? Atau bagaimana pohon baobab yang unik hanya tumbuh di Afrika? Jawabannya terletak pada konsep yang disebut biogeografi, ilmu yang mempelajari distribusi spesies di seluruh dunia dan sepanjang waktu. Distribusi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sejarah geologi bumi, perubahan iklim, hambatan geografis, campur tangan manusia. Memahami pola persebaran ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi juga vital untuk upaya konservasi dan memahami dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati. Pembagian zona biogeografi fauna. Pada tahun 1876, seorang naturalis bernama Alfred Russel Wallace membagi dunia menjadi 6 wilayah fauna utama. Wilayah Palearktik meliputi Eropah, Afrika Utara dan sebagian besar Asia. Di sini kita temukan beruang kutub, rusa kutub dan serigala. 2. Wilayah Nearktik mencakup Amerika Utara hingga Meksiko bagian utara. Fauna khasnya termasuk bison Amerika, beruang grizzly dan burung kardinal. 3. Wilayah Neotropik meliputi Amerika Tengah dan Selatan. Di sini kita jumpai jaguar, tapir dan burung kolibri. 4. Wilayah Ethiopian mencakup Afrika Sub-Sahara. Inilah rumah bagi singa, jerapah dan zebra yang ikonik. 5. Wilayah Oriental meliputi Asia Selatan dan Tenggara. Harimau, orangutan dan badak Jawa berasal dari wilayah ini. 6. Wilayah Australian mencakup Australia, Selandia Baru dan pulau-pulau sekitarnya. Wilayah ini terkenal dengan mamalia berkantungnya seperti kanguru dan monotremata seperti platypus. 2. Persebaran flora di dunia. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh ahli botani bernama Major, persebaran flora di dunia dibagi menjadi 6 wilayah utama. Pertama, bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bioma dengan vegetasi flora dan fauna yang paling variatif. Tanahnya subur, dan kalau di film-film, biasanya sering dikategorikan sebagai hutan belantara, yang banyak hewan-hewan anehnya. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, hutan hujan tropis hanya menutupi 2% dari seluruh permukaan bumi, tapi 50% hewan dan tumbuhan yang ada di bumi hidup di sana. Bayangkan betapa beragamnya jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sana. 2. Hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon di hutan gugur akan meranggas atau menggugurkan daunnya pada saat-saat tertentu. Selanjutnya adalah bioma taiga. Taiga sendiri berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan. Tapi, hutan bukan sembarang hutan. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Hayu, tahu nggak, pohon apa saja yang daunnya menyerupai jarum? Ya, betul, jenis pohon seperti pinus, cemara, dan spruce. Selanjutnya, bioma padang rumput. Secara umum, padang rumput juga bisa disebut dengan stepa. Curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yakni 250–500 mm tahun. Kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi membuat tanaman sulit mendapatkan air. Alhasil, tanahnya menjadi tandus dan tidak subur.
Padang rumput banyak ditemukan di wilayah Afrika, Australia, dan Amerika. Selanjutnya, bioma gurun. Seperti yang kita ketahui, gurun adalah bioma yang sangat kering. Gurun sangat kering karena curah hujannya di bawah 250 mm per tahun. Uniknya, gurun cenderung punya cuaca yang ekstrim, yakni sangat panas di siang hari, tetapi sangat dingin di malam hari. Kira-kira tumbuhan apa ya yang bisa tumbuh di gurun? Yap, betul, tumbuhan kaktus. Dan yang terakhir, bioma tundra. Tundra adalah bioma yang paling beda dibandingkan 6 bioma lainnya. Tundra berasal dari kata Finlandia, tunturi, yang berarti dataran tanpa pohon. Ya, di tundra tidak ada pohon sama sekali. Karena tundra terletak di lingkar Arktik dan Greenland, yaitu di belahan bumi utara yang dingin banget. Karena tundra terlalu dingin sebagai tempat hidup pohon, maka tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Mengapa flora dan fauna tersebar seperti ini? Ada beberapa faktor kunci. 1. Faktor geologis. 2. Iklim. 3. Hambatan geografis. 4. Adaptasi dan evolusi dan peran manusia. Mempelajari pola persebaran flora dan fauna tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah planet kita, tetapi juga sangat penting untuk masa depannya. Dengan memahami bagaimana dan mengapa spesies tersebar seperti sekarang, kita dapat memprediksi dampak perubahan iklim pada ekosistem, mengidentifikasi daerah prioritas untuk konservasi, mencegah penyebaran spesies invasif, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Sayangnya, keragaman hayati yang menakjubkan ini terancam oleh aktivitas manusia. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim mengancam banyak spesies dengan kepunahan. Persebaran flora dan fauna di planet kita adalah mosaik kehidupan yang menakjubkan, hasil dari miliaran tahun evolusi, pergerakan benua, dan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Dari puncak Himalaya hingga dasar Palung Mariana, kehidupan menemukan caranya. Sebagai penghuni bumi yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami pola-pola ini, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mari kita gunakan pengetahuan tentang persebaran flora dan fauna ini untuk menjaga kekayaan hayati planet kita untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menakjubkan ini mengelilingi dunia kehidupan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.